Mengembangkan channel YouTube Bagi publik figur, mengembangkan channel YouTube itu begitu mudahnya karena mereka sudah dikenal banyak orang seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, atau para olahragawan terkenal. Bagi YouTuber pemula, ternyata ada jalan termudah untuk mendapatkan penonton, yaitu melalui cara mereaksi video yang ada. Bisa dibahas bagaimana jika dilihat dari sosiologi, agama, atau tradisi setempat. Upload videonya harus melihat waktu yang tepat, agar muncul pemberitahuannya di YouTube. Di saat mereka senggang, bisa kita lihat di gambar berikut ini. Agar penontonnya pada kembali, topiknya harus konsisten, bisa dilihat pada grafik berikut ini. Garis warna ungu adalah penonton yang kembali, garis warna biru adalah penonton yang baru. Jika mereka kembali, berarti kita sudah punya penggemar. Jika topiknya berubah-ubah, maka penontonnya juga akan berubah. Jadi YouTuber action sulit meramal jumlah pengunjungnya. Temui Harris Kuy di Bandung sudah 2.200 ya. Kemudian Harris Kuy nekat temui orang tua cewek Vietnam, 3.600 penonton baru 20 jam ya. Kemudian Kueni buka hijab. Inilah alasannya sudah 8.200 2 hari yang lalu ya. Kemudian inilah diantaranya judul-judul yang sudah ternyata mengembangkan channel YouTube itu mudah. Dulu susah sekali. Nah, baiklah, kita mulai dari reaction atau video reaksi. Selamat menyaksikan. Video reaksi adalah jenis video di mana subjek bereaksi secara emosional terhadap beberapa video lain yang mereka tonton. Video yang ditonton misalnya video musik dan trailer film yang ada di berbagai situs penyedia jasa berbagi video seperti YouTube. Kita coba mereaksi kinerja Sanut saat ceramah, tapi diawali ritual tongkat sakti. Sebagai berikut. Benda pusaka ini memiliki isi, tapi ditantang oleh wanita cantik bernama Dia. Tantangannya untuk menunjukkan mistis dari isi benda pusaka ini. Inilah perilaku Cep Sanut yang membuat milenial tertarik melakukan PK di TikTok. Walaupun hal ini merupakan guyonan Cep Sanut, tapi bisa menyesatkan ke arah pemusyrikan. Manusia tidak boleh percaya pada kekuatan yang dimiliki benda atau dinamisme, karena ini termasuk dosa besar. Namun sesungguhnya Cep Sanut hanya guyonan saja. Akhirnya, 3 wanita cantik ini ikut pengajian Cep Sanut. Isina naon coklat strawberry naon? Kurang lamun kieu jadikeun. Inilah saat Cep Sanut mengeluarkan jurus kesaktian benda pusaka itu. Tentu saja gaya Sanut ini memikat kaum milenial. Setelah 3 wanita cantik bergabung Dia, Memai, dan Kinoy, ceramah agama dilakukan. Inti ceramahnya membahas tanya jawab tentang dosa berpacaran dan suasana pembelajaran di pesantren. Atau mereaksi pendekatan Pudidi dan Kinoy yang semakin akrab. Wah, kamu jago juga ya bahasa Indonesia. Iya bohong, bye-bye. Budaya Vietnam dan Indonesia itu perbedaannya sangat jauh. Menurut Tilol, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Di Vietnam, terdapat 6 agama dengan pengikut yang cukup besar di Vietnam, yakni Buddha sekitar 10 juta orang, Katolik 6 juta, VOD 2,4 juta, Protestan 1,5 juta, Hahau Buddha 1,3 juta, dan Islam hampir 70.000. Penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen, 7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik, 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya.
Jelas sekali perbedaannya bukan? Tapi realitanya bisa dipersatukan dalam cinta. Sabab ieu mah urang diberena nyeti ayuda terus teh ku urang ditirakatan deui ku urang Pendidikan nih ya. Yang menarik adalah meningkatkan kerjasama lembaga pendidikan pemerintah, industri, ada program abadi pesantren, sama juga yang menarik adalah meningkatkan prestasi olahraga. Kenapa program-program seperti ini? Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Nasionalis lintas bangsa dan negara ini, dengan peserta sebanyak 7,5 juta lintas pulau, terbukti bisa ditunjukkan lewat pengajian Cepsanun, dengan harapan tidak ada lagi pengajian yang dibubarkan karena dugaan makar, serta adu domba lewat buzzer RP tidak ada lagi. Karena yang jadi korban buzzer itu biasanya kelompok kaum religi yang rajin belajar mengaji. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Radio. Banyak sekali video yang bisa kita reaksi sesuai dengan ide dan gagasan. Tergantung niat kita. Apakah mau mencari pahala akhirat, hobi atau mencari dolar? Tentu saja video ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah profesional, tetapi kepada generasi muda milenial yang suka ngedit-ngedit video daripada kerja tidak keruan. Ya, cobalah mereaksi beberapa video yang sedang in saat ini. Atau tidak menutup kemungkinan untuk para pensiunan yang biasa sibuk, sekarang apa yang harus dikerjakan, bisa membahas tentang Al-Quran, membahas tentang Weda, Tripitaka sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Supaya penontonnya rame, cobalah mereaksi tentang video-video yang sedang in. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk orang-orang yang sedang profesional, tetapi bagi orang-orang yang mencari kesibukan. Tapi bagaimana Pak cara ngedit videonya? Silahkan komen di ruangan komen, nanti dikirim berupa WA atau kontak yang bisa dihubungi supaya kita bisa bicara lebih detail. Sekali lagi, bagi pemula, generasi muda yang ingin mencari pendapatan sampingan. Bagi saya orangnya kan sedang sibuk membuat video ini saja dalam keadaan darurat ya, tidak fokus. Tetapi lumayanlah berbagi ilmu, sebab yang dibawa ke akhirat itu salah satu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang diutamakan bagi kalian yang bisa berbahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, silahkan menulis pesan di sini supaya bisa mereaksi video-video di Omet TV supaya go internasional, supaya video kita itu bukan cuma ditonton oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, tetapi bisa ditonton go internasional. Oleh sebab itu silahkan bagi yang berminat saja ya. Bagi siswa-siswa SLTP atau lulusan pesantrenan seperti Sanud, ya, mari kita bersama-sama berdakwah melalui jalur ini ya. Selamat mencoba. Semua ini bisa dilakukan hanya menggunakan HP di tangan kita, tanpa perangkat komputer. Khusus yang berminat silakan tuliskan di ruang komentar.